Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rum dengan NIM 220332, reguler 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan membawakan materi atau menjelaskan sedikit materi tentang Smart Economy. Yang pertama itu memahami Smart Economy, di mana perekonomian adalah satu dari beberapa pilar yang menjadi tiang penegak pada suatu wilayah tertentu, pada suatu kota maupun suatu negara dalam konsep Smart City. Tata cara kelola ekonomi pada setiap daerah tentu harus dilakukan dengan cara yang tidak sangat baik, cara yang sangat baik juga harus secara digital sehingga bisa disebut dengan Smart Economy. Yang kedua itu pengertian Smart Economy. Smart Economy adalah salah satu komponen dari Smart City. Konsep Smart City adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah berbasis partisipasi masyarakat, komponen Smart City antara lain yaitu Smart Environment, Smart Economy, Smart Government, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility. Adapun komponen utama Smart Economy, yang pertama itu semangat inovasi dan kreativitas. Yang kedua itu kewirausahaan. Yang ketiga fleksibilitas pasar dan tenaga kerja. Yang keempat itu konektivitas internasional. Adapun manfaat dari Smart Economy yaitu pemanfaatan teknologi, di mana Smart Economy mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua itu inovasi. Smart Economy mendorong budaya inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk dan layanan baru. Yang ketiga itu keterampilan. Smart Economy membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital dan adaptif. Yang keempat itu akses yang lebih mudah, di mana Smart Economy menyediakan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan seperti layanan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima itu peluang baru. Smart Economy membuka peluang baru untuk wirausaha dan UMKM. Yang keenam itu lingkungan yang berkelanjutan, di mana Smart Economy mendorong penerapan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Yang kelima itu peran teknologi dalam Smart Economy. Smart Economy digital memainkan peran vital dalam mewujudkan konsep Smart Economy. Inovasi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data Analytics kemungkinan mengumpulkan data real time, analisis cepat, dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi lintas sektoral, memudahkan mendorong terciptanya model bisnis baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Yang keenam itu peran inovasi dan kreativitas dalam Smart Economy. Adapun yang pertama itu meningkatkan daya saing, di mana produk dan layanan inovasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, lebih murah, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup. Seperti solusi inovasi dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Yang kedua itu pengalaman baru. Kreativitas dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman baru dan menarik bagi konsumen. Yang peran ekonomi yang ketiga itu adalah membangun ekonomi yang berkelanjutan, di mana teknologi yang ramah lingkungan dan praktik bisnis yang etis.
Selanjutnya itu yang ke-8, pengembangan sumber daya manusia dalam smart economy. Ada beberapa poin penting terkait pengembangan sumber daya manusia dalam smart economy. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan digital, di mana pengetahuan dasar TIK, keterampilan coding, dan keterampilan data science. Meningkatkan jiwa kewirausahaan, mengintegritaskan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru. Selanjutnya itu meningkatkan keterampilan adaptif, di mana belajar sepanjang hayat, keterampilan soft skill, mindset yang terbuka. Selanjutnya itu peran utama. Yang pertama, peran utama itu pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur, regulasi, dan pendanaan yang mendukung perkembangan SDM. Pemeran kedua itu lembaga pendidikan. Yang ketiga itu perusahaan. Yang keempat itu masyarakat. Selanjutnya itu kebijakan pemerintah untuk mendukung smart economy. Yang pertama itu investasi pada infrastruktur digital, membangun jaringan telekomunikasi yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah untuk memfasilitasi koneksivitas dan akses data yang luas. Yang kedua itu insentif dan kemudahan berusaha, memberikan insentif pajak, bantuan pembiayaan, dan perizinan yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi dan inovasi digital. Yang ketiga itu pengembangan talenta digital. Yang keempat, mendukung ekosistem inovasi, di mana mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam mengembangkan pusat-pusat riset, inkubator, dan akselerator teknologi. Yang kelima itu regulasi yang adaptif, di mana menyusun peraturan yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Adapun tantangan dalam implementasi smart economy. Yang pertama itu infrastruktur, di mana kesehatan infrastruktur digital terutama di daerah pedesaan dan terpencil dapat menghambat akses dan partisipasi masyarakat dalam smart economy. Dan keterbatasan bandwidth dan koneksi internet yang stabil dapat mengganggu kelancaran operasi dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua itu sumber daya manusia, di mana kurangnya keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penerapan smart economy. Yang kedua itu kesengajaan kualitas pendidikan dan pelatihan di berbagai daerah dapat memperparah kesengajaan digital dan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya itu yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Di mana kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas dan kompresif untuk mendukung smart economy dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi. Ketidakselarasan regulasi dan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah dapat menimbulkan inkonsistensi dan menghambat implementasi yang efektif. Selanjutnya itu peluang dalam implementasi smart economy. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisien. Yang kedua itu memperluas peluang ekonomi. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi. Yang kelima itu peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Implementasi smart economy membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, akademik, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang erat dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh smart economy untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya yang ke-12 itu masa depan smart economy. Masa depan smart economy menjanjikan transformasi signifikan
dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan seperti AI, Internet of Things, blockchain, dan big data. Di masa depan, kita bisa mengharapkan bahwa aktivitas ekonomi akan lebih efisien dan transparan. Dengan AI, misalnya analisis data besar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan prediktif. IoT memungkinkan peran untuk berkomunikasi satu sama lain, menciptakan jaringan yang saling terhubung yang dapat mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Blockchain di sisi lain menyediakan keamanan dan transparansi yang lebih baik dalam transaksi ekonomi, yang bisa mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan di antara pelaku dasar. Adapun pertanyaan dari Saudara Kamarudin, yaitu apa saja contoh penerapan smart ekonomi di Indonesia. Contoh penerapan ekonomi di Indonesia seperti kota Surabaya, di mana pasar Antum adalah pasar tradisional yang dilengkapi dengan sistem pembayaran digital, CCTV, dan jaringan WiFi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Sentral UMKM menyediakan ruang kerja bersama pelatih dan pendamping bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang kedua itu Kota Bandung, platform digital yang menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pengurusan izin, pembayaran pajak, dan pelaporan masalah. Adapun pertanyaan dari Saudara Fendi, bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam smart economy? Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam smart economy dengan mendorong inovasi, meningkatkan efisien, dan membuka peluang baru di berbagai sektor, seperti meningkatkan produktivitas yang efisien, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lapangan kerja baru. Adapun pertanyaan dari Saudari Nur Rakifa, yaitu bagaimana smart ekonomi dapat membangun infrastruktur yang cerdas dan ramah lingkungan. Membangun infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan dengan smart ekonomi menawarkan solusi inovasi untuk membangun infrastruktur yang cerdas dan ramah lingkungan, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana jaringan cerdas, platform digital, membangun platform digital untuk mengintegrasikan data dari berbagai sektor seperti transportasi, energi, pengelolaan sampah. Yang kedua itu ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga kolaborasi multi pihak, di mana kemitraan publik swasta membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan. Adapun pertanyaan dari Saudari Kurnia, bagaimana smart ekonomi dapat mendukung pembangunan berkelanjutan? Peran ekonomi cerdas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, di mana pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan regulasi yang kondusif. Sektor swasta perlu berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang berkelanjutan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasinya. Dengan upaya bersama, ekonomi cerdas dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua. Adapun pertanyaan dari Mariatul Fadila, yaitu apa saja contoh penerapan smart ekonomi di Indonesia? Adapun contoh penerapan smart ekonomi di Indonesia, yang pertama itu pemerintah Jack Pleneur, wadah pengembangan UMKM di Jakarta yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam ekosistem kewirausahaan. Oke, selanjutnya itu harga pangan, fitur di aplikasi Jaki yang
menampilkan informasi harga pangan pokok di Jakarta. Selanjutnya itu layanan pencarian kerja dan lowongan kerja di Jakarta. Selanjutnya itu pasar Embois, platform untuk produk-produk UMKM di Kota Semarang, sistem informasi harga pangan atau sembako, menyediakan informasi harga pangan pokok secara online kepada masyarakat. Selanjutnya itu swasta. Di swasta itu ada Gojek dan Grab, di mana layanan transportasi online yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu Tokopedia dan Shopee. Yang ketiga itu Traveloka. Yang keempat itu Bukalapak. Dan yang terakhir Lazada. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.